Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian. Saat ini saya ada di kota Kudus. Saya sedang mendampingi panitia sidang MPL Sinode GKMI yang akan melaksanakan sidang MPL yang keempat di Kudus. Dan saya bersyukur karena ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kepanitiaan ini. Dan sesuatu yang kadang tak terpikirkan, tak terduga, Tuhan kerjakan menjadi mukjizat di tengah-tengah kepanitiaan ini. Minta maaf karena hari Senin yang lalu saya harus berangkat pagi dari Jakarta. Saya harus berangkat pagi ras sehingga saya belum mempersiapkan untuk AMD di hari Senin yang lalu. Di hari ini saya dapat menyapa Anda kembali dan saya berdoa kiranya firman-Nya akan kita renungkan bersama-sama menjadi berkat bagi setiap kita. Hari ini kita akan memasuki pasal yang baru dari kitab Keluaran. Kita akan merenungkan bagian dari pasal yang ke-30. Oleh karena itu, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan seri Sineh. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang kami renungkan membawa kami kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhan menghendaki kami melakukan sesuatu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pasal 30 ini diberi judul mengenai mezbah pembakaran ukupan. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan mezbah pembakaran ukupan ini? Nah, saudara, kita ingat bahwa pasal-pasal sebelumnya saya sudah menyampaikan di seri Sineh, khususnya pasal 28 dan pasal 29. Bahkan mungkin dari pasal 25 dan seterusnya. Saudara, ada perkakas-perkakas yang Tuhan perintahkan untuk Musa membuatnya. Ada kandil misalnya, ada tabut perjanjian misalnya, ada meja sajian, roti, lalu kemudian ada korban bakaran yang ada di luar kemah, dan masih beberapa peralatan yang lain. Masih ingatkah saudara bahwa ada satu mezbah yang ada di depan pintu atau di depan tabir ruang Maha Kudus, tempat di mana imam itu meletakkan korban ukupan atau korban persembahan atau korban api-apian di atasnya. Masih ingat saudara ya, di bagian-bagian itu mezbah itu tidak dituliskan oleh Musa sebagai bagian yang awal yang harus dibuat. Tetapi setelah semuanya jadi, termasuk pakaian dari imam-imam jadi, maka bagian terakhir dari perkakas yang ada di ruang atau kemah pertemuan itu adalah mezbah pembakaran ukupan yang diletakkan tepat di depan pintu kemah ruang Maha Kudus. Tempat di mana para imam meletakkan korban ukupan. Masih ingat ya, saya berdoa, saya percaya saudara masih ingat pada bagian ini belum dituliskan oleh Musa dan baru dituliskan di bagian terakhir di pasal yang ke-30 ini. Mari kita baca bersama-sama.
Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 harusnya, tapi saya ingin membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Demikian Alkitab berkata, haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya, sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat itu 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah, perhatikan, kau tempatkan pembakaran itu di depan tabir tutup hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi korban ini ditempatkan di depan pintu tempat tabut perjanjian itu disimpan atau diletakkan, atau tempat di mana mercy seat atau kursi kemurahan, tutup pendamaian itu ditempatkan, di mana 2 loh hukum itu dimasukkan di dalamnya. Ini ada di depan pintu kemah itu. Nah, saudara, pertanyaannya sederhana begini. Kenapa mezbah korban itu ditulis di bagian akhir oleh Musa, atau yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat? Saudara, seringkali kita melupakan satu hal. Setelah kita melakukan semua pekerjaan, setelah kita melakukan semua aktivitas, setelah kita mendapatkan banyak hal, yang sering kita lupakan adalah meletakkan korban syukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melupakan bahwa Tuhan memberi kita tubuh yang sehat. Seringkali kita lupa bahwa setiap hari Tuhan memberkati kita. Seringkali kita lupa bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan dengan pemeliharaan yang seringkali tidak kita duga sebelumnya, tidak kita bayangkan, dan bahkan yang tidak pernah kita minta. Itu dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita. Tapi seringkali kita merasa bahwa apa yang kita hasilkan hari ini adalah usaha kita sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita hari ini punya banyak, itu karena kita bekerja keras. Kita lupa, saudara, bahwa berkat Tuhanlah yang membuat hari ini kita kaya. Berkat Tuhanlah yang membuat hari ini kita sehat. Berkat Tuhanlah yang membuat hari ini kita bisa menikmati banyak hal. Tapi pada ujungnya, pada akhirnya, kita tidak menutup semua hasil itu dengan ucapan syukur. Tidak menutup dengan memberikan korban ukupan di hadapan Tuhan, yang membumbung naik di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, yang mempermuliakan hati Tuhan. Saudara, seringkali kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali kita lupa menaruh korban syukur di hadapan Tuhan setelah semua yang kita nikmati, setelah semua yang kita hasilkan, setelah semua yang kita terima dari Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bagian mezbah ditempatkan di akhir supaya kita belajar, saudara. Setelah kita melakukan banyak hal, semua aktivitas panjang hari, cobalah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh aku terima sepanjang hari ini. Aku bersyukur untuk setiap kesempatan. Aku bersyukur untuk setiap pekerjaan. Aku bersyukur untuk setiap hasil yang ku terima dari semua pekerjaan yang ku selesaikan sepanjang hari ini. Saudara, seringkali kita lupa bahwa semua itu berasal
daripada Tuhan. Tetapi hari ini saudara, dari firman yang kita renungkan berkenaan dengan mezbah ini, saya mengajak saudara sekalian bahwa untuk mengakhiri segala sesuatu dari sepanjang hari yang kita lalui, dari sepanjang minggu yang kita sudah jalani, dari sepanjang bulan yang kita tutup dengan kita terima gaji, kita terima banyak hal, bonus dan sebagainya. Di akhir bulan kita seharusnya letakkan itu di hadapan Tuhan sebagai korban yang membumbung naik kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Saudara, kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, yuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati dengan tubuh yang sehat, belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini pekerjaan saudara berhasil, belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini berhasil dalam studi saudara, belajar bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, ucapan syukur tidak susah untuk dikerjakan. Mengucap syukur bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita naikkan kepada Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur terkandung sebuah pengakuan bahwa semua berasal daripada Tuhan. Mengucap syukur di dalamnya terkandung pengakuan bahwa Tuhanlah yang mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah sebuah pengakuan bahwa kita sedang mengakui ketuhanan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saudara, mari kita belajar untuk meletakkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mungkin sebelum saudara tidur, mungkin sebelum saudara beristirahat, mungkin saudara belum melakukan apapun, belajar bersyukur. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena mengucap syukur adalah sebuah pengakuan bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Dan ucapan syukur berarti kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mezbah ditaruh di bagian terakhir, menunjukkan kepada kita sebuah pembelajaran. Kita akhiri semua hal dengan menaruhkan korban syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada bagian dari pembuatan mezbah yang diletakkan di depan pintu kemah pertemuan, mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Karena di dalam ucapan syukur terkandung pengakuan bahwa semua yang kami nikmati berasal daripada Tuhan. Di dalam ucapan syukur terkandung makna bahwa kami sedang mengakui Tuhan dalam hidup ini. Bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini supaya diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpah, dengan anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Urapi kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menyerahkan untuk aktivitas di akhir bulan Juli ini. Tuhan menyertai untuk workshop keluarga, workshop dan KKR hari Minggu kelima, supaya disertai dan diberkati Tuhan. Dan melaluinya Tuhan saja yang dipermuliakan. Urapi ya Tuhan, Tuhan cukupkan. Berkati Pak Andreas Tama, yang akan menjadi berkat bagi kami. Dan kiranya perjalanan dari Palembang ke Jakarta disertai oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua undangan yang kami bagikan. Dan kiranya itu dapat direspon dengan baik. Menjadi sebuah momentum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa ini mengingatkan kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini, dan kita akan tutup hari ini dengan ucapan syukur. Amin. Amin. You are blessed.